Yo halo semua, hari ini aku akan bermain Minecraft selama 100 hari di Minecraft Forever Survival. Seperti namanya, aku akan mainin series ini dalam tanda kutip selamanya, setidaknya sampai waktu yang sangat lama. Karena series ini akan sangat panjang, kalian boleh banget nih ngikutin series ini untuk kedepannya. Mungkin sampai 1000 hari, 2000 hari, atau bahkan lebih. Dan ya, ini juga adalah video pertama aku di channel ini, jadi tentu akan banyak kekurangan di video ini, jadi mohon dimaklumi ya guys. Dan juga video ini dibuat dengan effort yang sangat besar, memakan waktu lebih dari 80 jam pengerjaan untuk editing, gameplay, dan lain-lain. Karena itu aku sangat berharap nih untuk kalian support channel ini dengan itu tuh, klik tombol merahnya. Hehe. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Di hari pertama, jelas aku menebang pohon dan langsung mencari stone untuk membuat stone tools. Dilanjut dengan membunuh beberapa hewan untuk stok makanan. Bukan. Kirain ship. Ada plain bayam, bagus kita ke situ. Ada ship. Karena udah nemu domba, aku langsung bunuh semua domba itu untuk buat bed. Dan tadi sangka di hari pertama ini aku langsung menemukan village. Iya, ada village. Dan tentu aku langsung mengambil high bell di village itu. Dan langsung tidur di malam harinya. Tidur. Hari ini kayaknya kita farming makanan dulu nih, banyak banget hewan-hewannya. Itu lah, ada village lagi. Dan gak disangka lagi, di hari kedua ini aku nemuin village lain yang jaraknya dekat sama village pertama. Wih, high bell. Bukan. Pumpkin. Keren high bell. Karena tadi aku di PHP-in sama Pumpkin, jadi aku langsung cari high bell yang benar dan mengambil semuanya. Lagi tuh, ruin portal banyak banget ini ya. Banyak banget struktur. Wow. Setelah mengambil koal, aku lanjut untuk mengecek ruin portal yang aku temukan tadi. Lanjut ke ruin portal. Let's go. Banyak banget strukturnya ini di plannya. Wih, lumayan ini. Karena ada beberapa armor di ruined portal, ya udah aku pakai aja. Ya tak.
Dan lupa ambil goldnya juga. Bisa ke sini pakai stone pickaxe? Ya ngilang. Setelah cukup lama berkeliling, aku pun menutup hari dengan tidur. Misi tidur dulu. Nah, di awal hari ketiga ini, aku pergi mencari batu dan mengumpulkan beberapa kayu. Kumpulin batu dulu nih, beberapa kurang batu kita. Ih, ada ini. Apa namanya? Villager. Saat aku lanjut berkeliling, aku menemukan cherry biome di dekat village yang sangat bagus sebagai pemandangan. Ya, apa itu? Ya, ada sakura biome ya. Karena di desa aku menemukan iron golem, jadi aku hajarlah untuk mendapatkan beberapa iron. Coba lawan ini. Nice. Banyak ya, 5. Dan aku pun mendapatkan 5 iron yang langsung kubuat jadi shield dan 1 bucket yang pasti dibutuhin untuk kedepannya. Karena aku butuh koal, jadi aku pergi ke dalam gua dan mencari beberapa koal. Iya, banyak nih lah. Yo, banyak banget sih. Setelah cukup lama mencari koal, aku pengen keluar dari gua. Tapi ternyata langit sudah gelap dan memutuskan tidur di dalam gua. Oh, malam ya. Oke. Di hari keempat ini, aku lanjut menjelajahi cave. Wih, gede banget ini cave. Ada ini ya? Iya tuh, ada main chef. Wah, gila gede banget ini. Kayaknya nanti dulu dah kesini mah. Nanti dulu dah. Wah, hujan di sini. Dan saat aku keluar cave, ternyata di luar hujan. Tapi aku memutuskan untuk tetap naik ke permukaan dan mengumpulkan beberapa makanan. Hujan. Iya, kalau kalian mau tahu rekaman aja jam 1 malam. No.
Satu malam ini rekaman cok, ngantuk banget. Di hari berikutnya, aku memulai hari dengan berkeliling dan mencari makanan. Pak, minta airnya ya. Wih. Ini village kedua, tandain dulu, kita catat dulu di notes. Nah, ini bang. Paginya. Ini nice. Kayaknya bikin rumah di sini bagus nih. Iya, di sini bagus nih. Oke deh. Karena aku sudah menemukan tempat yang bagus untuk membuat rumah, aku mulai pasang beberapa peralatan yang berguna untuk survival. Bikin ini dulu chest nih. Setelah itu, aku niatnya ingin mencari beberapa kayu untuk membangun rumah, tapi aku malah menemukan cave yang cukup besar. Apa ini? Wih. MLG. Sip. Wah, kayaknya gede nih guanya nih. Nantilah kita jelajahinnya. Karena sudah cukup sore, aku hanya berkeliling dan tidur saat malam tiba. Tidur. Di hari ke-6, aku hanya fokus mencari kayu untuk membangun rumah nanti. Setelah cukup lama menebang pohon, aku berniat ingin pulang ke rumah. Tapi di perjalanan aku menemukan shipwreck. Jadi aku mampir dulu untuk looting sebentar. Ya ada shipwreck. Mampir kali, oke mampir yuk. Ada shipwreck. Oh. Wah. Kok ada bunyi suara chest sih tadi kebuka? Ada bunyi chest. Jujur, aku sampai saat ini masih belum mengerti itu suara chest dari mana. Tapi ingat, apapun masalahnya, looting nomor 1. Oke, pulang. Dan sesampainya di rumah, aku sedikit merapihkan inventory. Simpan ini barang lo udah. Wah gila, bagus banget sih sorenya cuy. Ya, ambil foto dulu ah. Bikin thumbnail. Curse of Binding. Waduh. Udah bikin thumbnail lu. Krek.
Nah, dadah. Sumpah demi apa nih, Curse of Binding harus mati nanti berarti kita. Tidak. Kalau nggak bikin rusak aja ya gold. Ini mah gampang rusak. Karena aku rasa ini sudah saatnya membangun rumah, jadi aku mulai dengan merapikan tirai di sekitar rumahku. Oke guys, akhirnya ini udah berapa hari coba ngurusin tanah gini, dari hari keberapa tuh? Sampai sekarang hari ke-15 cuman ngurusin tanah doang, ini ngerapihin trennya biar bagus. Ya nanti kita baru mulai lanjut bikin rumahnya. Biru sama merah kalau disatuin purple gak ya? Oh iya purple. So, setelah mengisi bagian dalam rumah, aku mulai memindahkan isi casku yang sebelumnya ada di luar. Tak terasa langit sudah gelap, jadi aku langsung tidur. Di hari ke-25 ini, aku ingin memulai mining karena aku sudah mulai membutuhkan ore. Kemarin di mana guanya ya? Lupa lagi. Dan di sini aku udah ketemu cave-nya. Jadi lanjut miningnya. Di mana ya guanya? Ini apa ya? Ini kali coba. Dan di sini aku udah selesai mining, tapi karena cave yang pertama tadi kecil dan aku hanya mendapatkan sedikit ore, aku berniat mencari cave lain. Oke, dan di sini aku udah nemu cave lain, jadi kita lanjut miningnya.
Dan saat aku lagi enak-enaknya mining, tiba-tiba ini terjadi. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yap, benar. Di situ aku mati karena creeper. Setelah spawn, aku langsung buru-buru mau ambil itemku lagi. Tapi setelah aku berkeliling cukup lama mencari itemku, hasilnya nihil. Bahkan di sini aku cek lagi rekamanku sebelumnya, dan ya hasilnya 0 besar. Jujur, aku di sini agak stres karena itu. Bayangin aja, sebagian besar item yang berguna hilang begitu aja. Dan yang paling nyesek itu adalah levelku yang udah sampai 26 hilang. Tapi ya, mau gimana lagi? Di sini aku bangkit dan mulai mengumpulkan peralatan lagi dari awal. Gak dari awal juga sih, karena ada beberapa item yang masih ada di chest tadi. Dan singkat cerita, di hari ke-33 ini, aku sudah bisa kembali melanjutkan progres di world ini. Dan di hari ini, aku ingin mining dengan cara menggali ke bawah seperti biasa. Oke, let's go, kita mulai gali. Setelah cukup lama menggali, aku akhirnya menemukan cave. Ada cave. Dan tunggu apa lagi? Langsung aja kita explore. Nah, gede banget ini baru cave-nya. Yo 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 yo. Aduh 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 aduh. Oke. Duh, ngeri cok. Dan setelah cukup lama mining, aku mendapatkan ore sebanyak ini. Kalau kalian tanya, bang, kok orenya dapetnya dikit? Jawabannya karena aku cuma ambil sedikit ore di cave itu, agar nanti bisa aku ambil lagi pakai Fortune 3. Karena nanti aku akan sangat butuh sugarcane untuk enchanting, jadi di sini aku bikin kebun sugarcane kecil-kecilan. Dan di hari ke-35, aku membuat satu pickaxe diamond untuk mengambil obsidian dan membuat portal ke nether. Kalau kalian pikir di hari ke-36 aku akan membuat portal, maka kalian salah. Karena sekarang aku akan berkeliling map untuk mendapatkan resource yang tidak ada di sekitar rumahku. Dan singkat cerita, di malam ke-43 aku sudah kembali ke rumah. Bang, kok cepet banget udah nyampe rumah aja? Jawabannya karena ya males ngeditnya. Dan di hari ke-44 aku ingin melanjutkan rencana membuat portal. Oke, jadi nikmatin aja sinematiknya. Akhirnya selesai juga ini bikin portal, cuy. Lama ya portal gini ya.
berapa hari ya, sekitar 3 gitu. Akhirnya di hari ke-50 portalku sudah selesai. Dan di sini aku niatnya ingin melanjutkan mining ke cave. Tapi karena aku perlu pickaxe fortune, jadi aku buat enchanting room kecil-kecilan dulu. Tapi karena di sini levelku kurang, jadi karena itu aku mikir, kira-kira gimana cara dapat XP cepet ya? Kalau lawan mob hostile, kelamaan. Hewan juga sama aja. Oh iya, quartz. Jadi karena itu aku langsung aja ke Nether dan mulai farming quartz. Biome ada di Crimson Forest. Lumayan bagus lah, nggak buruk. Yo, langsung nemu dong. Langsung nemu apa namanya? Apa sih namanya itu? Dan singkat cerita, di hari ke-53 aku sudah bisa mendapatkan enchantment Fortune 3. Fortune 3, Unbreaking 3. Mantap banget cuy. Efisiensi 4 juga tuh bonus. Mantap, mantap, mantap. Di sini niat aku langsung pengen turun ke cave dan ambil ore yang ada di cave. Tapi karena aku takut mati dan kehilangan pickaxe fortuneku, jadi aku cari enchantment shield touch di pickaxe lain. Biar kalau aku mati, pickaxe fortuneku aman. Oke, ada shield touch. Nah, shield touch. Shield touch, nice. Let's go. Oke, langsung aja kita farming ore-nya. Diamond lagi cuy. Diamond banyak banget. Yo. Diamond lagi. Mantap. Diamond lagi cuy. Dan total ada Oke, dan inilah hasilnya cuy. Lumayan ya. Diamond udah bisa bikin full set sama full tools ini. Sekarang masakin ini ironnya banyak banget. Setelah membakar semua ore hasil tambang, aku pun lanjut membuat full iron armor. Apaan ini, Cok? Di hari ke-63 aku ingin membuat pabrik. Hah? Pabrik? Iya, pabrik. Jadi gini, nanti aku akan cari tempat yang jauh dari daratan, lalu bikin tower ke atas. Nah, nanti di atas itu aku akan buat pusat perkembangan teknologi. Jadi nanti di atas pabrik itu akan ada mob grinder, iron farm, cobblestone farm, crop farm, dan masih banyak lagi.
Dan aku akan menghubungkan rumahku dengan pabrik menggunakan jalur nether. Tentunya agar jauh lebih cepat. Ya, pokoknya gitulah. Jadi, karena itu aku perlu lebih banyak kayu spruce. Oke, let's go kita farming. Dan di hari ke-65 aku sudah mengumpulkan kayu yang sekiranya cukup untuk membuat pabrik. Karena di sini aku harus cari tempat yang jauh dari daratan dan cara paling gampang untuk cari lokasi pastinya adalah dengan menggunakan chunk-base. Jadi aku mau nggak mau harus menggunakan chunk-base. Di sekitaran di sinilah ya. Oke. Sebelum pergi ke lokasi pabrik, aku perlu obsidian untuk buat portal di sana. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, aku pun berangkat di hari ke-67. Oke, kita udah nyampe nih. Sekitar di sini. Oke. Cari dulu lokasi pastinya. Itu sih. Let's go. Sini ya. Oke. Setelah sampai ke lokasi, aku pun langsung towering ke atas. Dilanjut dengan membuat portal yang akan menghubungkan pabrik dengan rumah. Portalnya. Oke, udah jadi nih portalnya. Kalau ada yang nanya, kenapa? Bang, kenapa itu portal dibikin gede banget? Kenapa harus dibikin gede? Karena biar nanti gampang kalau mau pengen di hias-hias gitu lah pokoknya. Oke, di sini aku mulai menggali lorong dari portal pabrik ke portal rumah. Lah. Yo. Malah nembus ke ini. Another fortress. Kita tutupin dulu dah. Dan singkat cerita, kedua lorongnya sudah terhubung. Oke, dah kan.
Mantap kali cuy. Dan di hari ke-69 aku lanjut memperbagus lorongnya. Dan di hari berikutnya aku tidak langsung membuat mob grinder karena aku belum mood. Mut-mutan lu bang. Berisik. Oke, lanjut ke sinematiknya. Bagus cuy, gila bagus banget. Yo. Dan setelah membuat enchanting room, aku pun lanjut membuat mob grindernya. Ini akan memakan waktu cukup lama, jadi nikmatin aja sinematiknya. Akhirnya selesai juga cuy. Ini bikin mob grinder lama banget sumpah. Dari hari keberapa ya mulai ini ya. Ini belum selesai sebenarnya tuh, harusnya untuk yang penghalang atas itu harusnya dipanjang lagi, harus dipanjang lagi. Yo guys, ini ceritanya kayak closing gitu. Niatnya aku pengen bacain komen kalian gitu di sini. Tapi karena ini video pertama, ya belum ada yang komen.
Jadi kalian boleh banget nih komen di video ini biar next dibacain di fase closingnya juga. Terus aku mau minta saran juga nih, biar next video lebih bagus, videoku perlu ditambah apa? Apakah editingnya gitu, atau voice overnya, atau apalah, komen aja pokoknya. Ya, pokoknya gitulah. Oh iya, aku mau ingetin lagi nih. Kalau kalian enjoy dengan video ini, bolehlah subscribe. Terus, oke lah, bye. Meanwhile, in our universe. Susah juga ternyata yang pakai replay mode, kabel yang muter-muter dari atas sampai ke bawah tanah juga sama. Wah, gila kabelnya. Capek banget, cok. Ngedit, cok. Capek banget.